Nah, kalau sujok, kita di sini kita banyak media yang bahkan di lingkungan kita sendiri bisa digunakan. Karena salah satu media yang digunakan oleh sujok, alat yang digunakan bisa dengan warna, dengan biji-bijian, terus lagi dengan magnet, dan lain sebagainya. Kita awali dulu terkait dengan apa itu sujud, mungkin gitu ya Pak. Oke. Pengawalannya. Sujok itu berasal dari bahasa Korea, dua kata yasu dan jok. Su itu tangan, jok adalah kaki. Jadi ini sebuah metode pengobatan yang media penggunaannya atau menggunakan di dalam pengobatan itu hanya menggunakan area tangan ini dari pergelangan dan daerah kaki. Ini adalah metode pengobatan yang disebut sederhananya dengan sujok. Nah, sujok ini datang ke Indonesia, maksudnya masuk ke Indonesia itu pada tahun 2019. Nah, kurang lebih baru 2 tahun nih masuk ke Indonesia pengobatan sujok ini, Kang Wahyu. Gitu. Itu sesingkat seperti itu, kurang lebih sujok itu metode pengobatan yang sangat simpel, sederhana, dan efektif. Nah, kalau misalkan kita lihat kan memang banyak mungkin ya, kalau saya pribadi gitu ya, belum banyak orang-orang itu mengenal terkait dengan pengobatan sujok. Karena kan kalau kita pahami dari kecil gitu ya, kita kenal yang namanya pengobatan adalah pengobatan dari dokter ya. Dokter yang memang memberikan informasi-informasi terkait dengan penyakit dan di treatment dengan pengobatan-pengobatan seperti obat kimia ataupun obat herbal seperti itu. Nah, kalau misalkan sujok ini pengobatannya seperti apa, Pak? Nah, kalau sujok ini malah lebih simpel lagi. Jadi sujok itu pengobatannya tidak menggunakan herbal ya. Untuk saat ini kita sebetulnya ada beberapa metode. Sebetulnya sujok itu ada beberapa metode atau media yang digunakan. Nah, kalau mungkin yang dimakan itu nanti ada berhubungan dengan teknik yang lain. Tapi untuk saat ini sujok itu pengobatan dengan media yang sangat mudah dan kita gampang kita dapatkan medianya. Yang paling sederhana pengobatan sujok ini sama tadi seperti yang disampaikan Kang Wahyu sebelumnya, kan kita kalau mengobati itu dengan cara herbal atau ke dokter kimia dan sebagainya. Nah, kalau sujok kita di sini kita banyak media yang bahkan di lingkungan kita sendiri bisa digunakan. Karena salah satu media yang digunakan oleh sujok alat yang digunakan bisa dengan warna, dengan biji-bijian, terus lagi dengan magnet dan lain sebagainya. Nah, jadi sujok itu untuk saat ini tidak ada yang dimakan, tapi ada hanya dengan ditempel, dipijat, atau dengan ditekan. Seperti itu, Kang. Metode atau pengobatan sujoknya. Berarti kalau misalkan kita lihat pandangan, kalau zaman dulu kan kita kenal yang namanya pijatan, tekanan, seperti itu ya. Kalau dulu kan zaman dulu kayak gitu ya, pakai minyak, pakai minyak kelapa atau minyak bawang seperti itu. Sebenarnya ini juga kurang lebih ada kemiripan seperti itu ya. Kalau dari teknik pemijatan mungkin hampir sama ya dengan akupressure atau dipijat tadi, pijat tekan. Tapi mungkin kalau metode yang lain tadi pijatan itu kan seluruh tubuh ya, Wahyu, dengan seluruh badan kita yang dipijat. Nah, kalau di sujok biasanya hanya menggunakan korespondensi dasar, yaitu bisa korespondensi dasar, mini ataupun insek. Jadi penggunaan mijatnya ataupun tekanannya itu hanya di telapak tangan. Jadi kita tidak menggunakan tubuh besar, tapi biasanya kita untuk apalagi yang pemula, yang dasar, kita cukup dengan menggunakan korespondensi dasar di sini telapak tangan. Contohnya gini, dengan cara dipijat di sini di kepalanya. Nah, kalau dengan sujok, metode sujok yaitu ditekannya di korespondensi kepala, yaitu di sini. Kurang lebih seperti itu. Itu gambaran singkat tentang pengobatan dengan metode sujok, Kang Wahyu. Gitu. Oke, berarti kalau misalkan metode sujok itu tadi disinggung terkait penekanan ya, jadi ditekan kayak gitu. Mungkin ada treatment lain selain penekanan? Ya, tadi kan ada beberapa teknik yang udah kita sampaikan. Jadi yang pertama sebetulnya kenapa dengan tekanan? Karena itu yang paling mudah kita dapatkan ya medianya sebelum kita menggunakan warna, biji, magnet, ataupun yang lain-lain. Jadi tekanan itu kalau kita ada sakit tertentu di organ tubuh kita, kalau kita udah memahami tentang korespondensi dasar, sakitnya di mana, tinggal kita dicari titik sakitnya di mana di korespondensi dasar kita.
Tadi ambil contoh ketika sakit kepala, jadi bukan kepalanya yang kita pijit, tapi di sini. Nah, pertama kan dengan cara pijitan, pijat seperti ini. Atau bisa juga sakit kepalanya karena apa? Itu bisa menggunakan warna, ataupun pakai alat yang lain. Nah, atau apa? Selain warna bisa menggunakan moksa, biji dan lain sebagainya kan. Jadi bukan hanya pijatan, pijatan itu untuk di awal aja. Maksudnya sebelum ada media yang lain kita bisa diawali dengan mengobati dengan media yang ada di kita itu dengan cara dipijat. Pakai warna berarti bisa ya, Kang? Bisa, dengan pakai warna bisa. Warna apapun atau ada beberapa warna? Nah, di sujok itu kalau yang sederhana untuk yang pemula, yang dasar kita bisa biasanya menggunakan 2 warna. Ini spidol seperti ini. Ada warna biru dan juga warna merah. Nah, ini biasanya untuk pemula ataupun yang dasar mengobati pengobatan metode sujok dengan media warna. Biasanya untuk awal-awal kita cukup menggunakan 2 warna ini. Tapi kalau levelnya udah mempelajari keilmuan sujok udah naik, istilahnya levelnya kita bisa menggunakan siski. Kalau siski itu kita menggunakan 6 warna. Nah, ada 6 warna ya. Ada yang warna hijau, ada yang warna coklat, ada juga warna orange, ada warna kuning, merah, sama biru. Tapi yang sering digunakan saya untuk para pemula ataupun yang baru belajar mengobati dengan metode sujok, sebenarnya cukup dengan menggunakan 2 warna ini, merah atau biru. Tinggal kita tahu fungsi warna merah dan biru itu apa, dan sakitnya apa, dan dipakainya di mana, tinggal seperti itu aja, Kang. Nah, itu terkait pemilihan warnanya, Kang. Kalau misalkan merah itu buat apa, terus biru itu buat apa gitu, ada nggak, Kang? Oke, siap. Karena waktu kita terbatas nih, Kang Bayu, sepertinya kita bahas 2 warna aja ya. Ya, 2 warna aja. Manfaat ataupun dan fungsinya warna merah sama biru. Jadi kalau warna merah, fungsi warna merah atau karakter atau sifat warna merah itu yang pertama untuk membuka sumbatan ataupun hal-hal yang mengganggu dengan warna merah. Yang kedua, selain membuka, melancarkan, sama ada membuka atau melancarkan warna merah. Atau juga karakter warna merah menguatkan, melancarkan, menguatkan, meningkatkan. Nah, itu adalah menggunakan warna merah. Menghancurkan juga menggunakan warna merah. Selanjutnya, kalau warna biru itu sebaliknya. Ini adalah mengunci, menghentikan, mendinginkan, menurunkan. Ini adalah fungsi warna biru. Kalau warna merah itu meningkatkan, menguatkan, ini sebalikannya warna biru. Berarti kalau dianalogikan merah itu seperti api gitu ya? Menguatkan, lebih, panas seperti itu. Ya, panas seperti api dan sebagainya. Ini warna biru. Apa warna merah? Kalau ya, warna merah. Biru, ini seperti air. Karakternya air, emang mendinginkan, mengunci, menenangkan, menurunkan. Ini warna biru.